Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Rahmawati dengan NIM 23320111014. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya, Ibu Eriska Ginali, KSHMH, selaku dosen pengampu Hukum Internasional, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan atau mengulas sedikit eh, mata kuliah yang sudah saya dapatkan dalam kuliah umum dari Malaysia dengan tema pernikahan dan perceraian berdasarkan hukum keluarga Islam di Malaysia. Rukun pernikahan Islam, pria dan wanita. Yang pertama adalah pria dan wanita, suami istri merupakan peserta penting dalam akad nikah. Yang kedua adalah wali, perwakilan laki-laki yang memberikan persetujuan atas nama pengantin perempuan. Yang ketiga adalah saksi. Adalah dua orang saksi dibutuhkan untuk mengesahkan pernikahan. Yang keempat adalah penawaran dan penerimaan. Lamaran atau ijab, dan penerimaan qabul pernikahan secara formal. Selanjutnya adalah syarat untuk suami. Yang pertama adalah persyaratan keagamaan. Sang suami haruslah seorang muslim sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ia tidak boleh dalam keadaan ihram untuk melaksanakan haji atau umroh. Yang kedua adalah status pribadi. Dia harus seorang laki-laki yang spesifik, dapat diidentifikasi dan belum menikah dengan 4 orang istri, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 3. Pernikahan tersebut haruslah atas dasar suka sama suka dan tidak dipaksa. Yang ketiga adalah kelayakan hukum. Dia tidak boleh dilarang menikahi wanita tersebut karena alasan hukum atau agama apapun. Ketentuan perundang-undangan, ketentuan perundang-undangan dan kasus hukum. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam atau Undang-Undang Keluarga Islam 1304 sebelum Masehi memberikan ketentuan hukum tentang talak dalam pasal 45, 47, 48, 55, dan 125. 124. Beberapa kasus hukum telah membentuk penafsiran dan penerapan hukum-hukum ini. Yang pertama adalah pendakwa Mahkamah Malaka V. Ikmal Zaler divorce with court permission. Yang kedua adalah Razma V. Mohsin pentingnya aplikasi kisah kesaksian saksi. Yang ketiga adalah Razima Hanini Yusul perlunya prosedur pengadilan yang tepat dalam mengonfirmasi talak. Yang kelima adalah Mazhar Muhammad Fultan Fi Saudah Karoful, pemeriksaan talak di luar pengadilan. Yang kelima adalah Halijah Abdul Rahman Fi Orombro Baharom. Talik SMKG dianggap kinayah. Selanjutnya adalah kasus Selanjutnya adalah kasus Ismail Zafar, Razmah Mohsin, Razimah Fi Yusuf, Mazhar Fi Saodah, dan Jubah di Zambr. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pengucapan talak. Jadi, talak dapat diucapkan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah sarih, dalam arti terang-terangan. Menggunakan kata-kata talak yang jelas, efektif, meskipun tanpa ada maksud tertentu. Yang kedua adalah kinayah atau tersirat. Menggunakan kata-kata tidak langsung, memerlukan niat agar efektif. Yang ketiga adalah dalam penulisan menurut mazhab Syafi'i, kinayah memerlukan niat. Pandangan Hanafi berbeda-beda.
tergantung pada bagaimana cara menyikapinya. Contoh, Nariya Fi Abdul Manat 1995. Satu talak terpengaruh oleh pernyataan yang eksplisit. Mohammed Bemoh Ali Fi Orasina 1991. Pernyataan kinayah. Tidak efektif tanpa adanya niat. Selanjutnya adalah sarih atau eksplisit. Kinayah itu tersirat. Talak tertulis. Kata-kata yang jelas seperti aku menceraikanmu, berlaku segera, bahkan tanpa sengaja. Kata-kata tidak langsung, misalnya, kembalilah pada orang tuamu selamanya. Memerlukan niat agar efektif, perceraian diucapkan secara tertulis. Efektivitasnya bervariasi menurut aliran pemikiran dan keadaan tertentu. Selanjutnya adalah peralihan perwalian. Peralihan perwalian dalam keadaan tertentu, perwalian dapat dialihkan dari satu wali ke wali lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan dua cara, dari wali akrob atau wali yang lebih dekat ke wali abad, wali yang lebih jauh atau dari wali nasab, keluarga saudara ke wali umum atau wali raja. Kondisi pemindahan meliputi situasi di mana wali yang lebih dekat masih di bawah umur. Hmm, Fasik, berdosa secara terang-terangan, tidak layak karena sakit, berbeda agama, atau sudah meninggal. Untuk pemindahan ke wali am, kondisinya meliputi tidak ada wali nasab, wali yang tinggal jauh lebih dari 96 atau wali yang menolak untuk meresmikan pernikahan. Kasus seperti Ismail via Aris, Fadillah, mayoriti pentingnya perwakilan yang tepat dalam pernikahan Islam. Selanjutnya adalah wali akrob kepada wali abad. Transfer dalam hubungan darah karena faktor diskualifikasi dinding yang lebih dekat. Wali nasab kepada wali an. Transfer ke wali umum ketika tidak ada kerabat saudara yang cocok tersedia. Implikasi hukum, pemindahan yang tepat sangat penting bagi keabsahan perwalian. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.